Halo sahabat IPA, pastinya kita sudah mendengarkan satu tembang manis tadi menghantar kita menuju materi selanjutnya. Ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap berada terus di depan stasiun radio kesayangan Anda, Spensa FM. Halo sahabat IPA, satu tembang manis tadi sudah mengantar kita ke materi kita selanjutnya. Pastinya Ibu tetap berharap kalian tetap stay terus di stasiun radio edukasi kesayangan Anda, Spensa FM 99,9 MHz. Tetap semangat, jaga jarak, cuci tangan, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Kita lanjutkan dengan materi kita yang selanjutnya tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Nah, pada materi selanjutnya kita sudah mempelajari susunan sistem gerak pada tubuh kita sendiri, yaitu pada manusia tentunya. Ada rangka, otot, dan sendi. Nah, pada tiga bagian ini, yaitu rangka, otot, dan sendi kita yang ada pada tubuh kita, kalau tidak dijaga maka dia akan mengalami kelainan. Akan kita berperilaku yang tidak sehat, maka terjadi cedera pada tubuh kita. Bisa pada rangka itu sendiri, bisa pada otot, dan bisa pada sendi. Bagaimana Ibu Siti? Ya betul Ibu Yohan. Ya. Kita harus menjaga itu jangan sampai kita cedera. Ulang-ulang jangan sampai cedera. Terutama pada tulang atau rangka kita. Mari kita bahas kelanjutannya Ibu ya. Oke. Yang pertama di sini cacat atau gangguan pada tubuh kita. Yang pertama itu ada retak atau patah tulang. Patah tulang apa yang disebut fraktur. Iya, fraktura, ya. Nah, fraktura di sini ada fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Nah, kalau fraktura tertutup itu cedera yang diakibatkan tulang kita patah, tetapi otot kita tidak terluka dan tidak keluar dari kulit kita sendiri. Sedangkan fraktura terbuka itu menyebabkan tulang kita patah dan keluar dari kulit. Kulit atau robek keluar dari daging kita. Iya. Munculkan. Nah, yang kedua ada yang disebut rakitis. Nah, rakitis di sini itu artinya bahwa tulang kita itu rapuh. Nah, supaya tulang kita tidak rapuh, maka dalam keseharian hidup kita harus mengkonsumsi yang namanya nutrisi. Nah, di nutrisi itu ada air, mineral, ada vitamin, ada kalsium. Nah, di sini yang menyebabkan tulang kita menjadi rapuh itu karena kita kekurangan vitamin. Vitamin apa? Ya, vitamin D. Ayo sahabat IPA, kira-kira sumber makanan yang mengandung vitamin D itu apa saja? Ibu Siti bisa menambahkan? Ini yang paling sederhana itu kita makan ikan saja itu di sini tempat ikan. Iya. Atau mungkin telur kalau tidak. Ya. Paling bagus itu ikan ya, karena di sini ikannya masih segar-segar, tidak melewati proses pengawetan. Iya. Setiap saat kalian bisa mendapatkannya. Iya. Terus kalau mineral tadi apa Ibu ya? Nah,
kalsium toh tentunya. Iya, kalsium. Nah, kalsium tersebut itu sangat diperlukan dalam proses pembentukan tulang. Jadi mulai dari kita masih embrio, itu orang tua kita saat hamil itu makan makanan yang banyak mengandung vitamin, mengandung mineral, itu akan membentuk tulang kita menjadi kuat. Iya. Oh ya Ibu ya, masih ingat tadi tentang vitamin D itu pada saat kita sebelum matahari terbit itu kita sudah menyiapkan diri untuk jalan-jalan, kemudian matahari terbit kita istilahnya kok berdiam, bukan matahari, bukan tumbuh, istilahnya berjemur badan. Ini adalah proses pembentukan provitamin D supaya dalam tubuh kita itu akan membentuk vitamin D sehingga tulang kita menjadi kuat tadi. Kita lanjutkan. Nah, pada jenis gangguan rakitis di sini juga biasanya penderita ini memiliki tulang kaki yang berbentuk huruf X atau O. Nah, pasti sahabat IPA ada yang memiliki bentuk kaki X dan X atau O. Nah, berbeda dengan bentuk kaki yang normal. Nah, kalau bentuk kaki yang normal itu dia lurus ya? Iya. Dia lurus, sedangkan berbentuk kaki X, ya dia berbentuk peluang. Iya. Sedangkan berbentuk kaki O itu dia masuk, arahnya masuk. Nah, jenis gangguan yang ketiga itu ada yang namanya osteoporosis. Nah, pada osteoporosis ini tulang kita menjadi lunak. Kenapa dia lunak? Karena mengalami kekurangan hormon yang membantu pada pelekatan kalsium. Oh iya sahabat IPA, untuk mencegah kerapuhan tulang yang disebut sebagai osteoporosis itu biasanya sahabat IPA lihat tidak di iklan-iklan di TV. Kira-kira harus minum susu apa? Susu untuk menguatkan tulang pada orang yang usianya sudah senja. Nah, nanti kalau susu itu susu apa tidak boleh Bu Yohan. Iya. Nanti kita mengiklankan itu. Oh ya. Nah, tidak boleh itu. Jadi yang penting pokoknya susu yang berfungsi untuk tulang. Oke, terima kasih Bu Sitil. Kita lanjutkan. Nah, tadi itu jenis gangguan. Sekarang bagaimana kelainan yang terkait dengan kebiasaan kita pada kehidupan kita sehari-hari? Ya, kebiasaan yang salah yang harus kita hindari karena membuat kelainan tulang kita. Bagaimana? Ya, jadi di garis bawah ya, kebiasaan yang salah. Nah, kebiasaan apa di sini? Kebiasaan duduk kita. Ya, kebiasaan duduk kita kadang menulis itu mejanya terlalu rendah, sehingga akibatnya pengaruh kalau terlalu lama itu akhirnya bongkok. Iya. Nah, di sini kelainan tulang yang disebabkan oleh kebiasaan duduk kita itu yang pertama ada yang disebut dengan yang namanya lordosis. Nah, lordosis di sini itu kelainan tulang pada tulang belakang atau tulang punggung yang memiliki punggung yang terlalu melengkung masuk pada bagian pinggang. Nah, coba sahabat IPA perhatikan pada modul yang ada di hadapan kalian. Lordosis, kelainan lordosis. Ya, di situ seorang anak yang sedang duduk di kursi dan ada sebuah meja, di atasnya ada buku. Dia lagi menulis. Nah, di situ kebiasaan anak tersebut, kebiasaan duduk yang salah, yang menyebabkan tulang belakang menjadi melengkung. Nah, yang kedua ada skoliosis. Nah, skoliosis di sini
itu kelainan pada tulang punggung atau tulang belakang yang melengkung seperti huruf S. Biasanya sahabat IPA kalau sudah capek tulis, mulai sudah duduk miring kiri, ada yang miring kanan. Tetapi lebih ditekankan bukan karena capeknya, tetapi karena kebiasaannya dia. Memang dia dari sananya sudah biasanya duduk, kalau tulis maka dia selalu miring ke kiri atau miring ke kanan. Hal ini juga bisa terjadi karena membawa barang berat, Ibu Yuan. Barang berat yang tidak seimbang, kita mengakibatkan kadang miring ke kiri terlalu lama, atau mungkin miring kanan terlalu lama. Ya akhirnya membuat istilahnya cedera seperti itu. Iya. Dan yang terakhir ada kifosis. Nah, kifosis ini kelainan pada tulang belakang atau tulang punggung yang punggungnya melengkung ke bagian depan. Jadi dia melebihi dari batas normal. Disebut juga sebagai tulang yang bungkuk. Seperti yang kita singgung tadi, karena duduk terlalu, mejanya terlalu rendah, dia akhirnya bongkok tadi. Sahabat IPA bisa melihat gambar kelainannya pada modul yang ada di hadapan kalian. Oke, kita sekarang lanjut ya. Lanjut ke bagian yang terakhir daripada sistem gerak pada manusia adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita pada sistem gerak pada manusia yang ada dalam tubuh kita. Tentunya yang paling umum, kita harus meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan yang kita makan setiap hari. Ya, berarti makanan kita yang kita makan itu tolong ditingkatkan gizinya. Bukan dilihat dari banyaknya makanan yang kita makan. Bukan banyaknya, tetapi nilai gizinya. Iya, betul sekali. Yang kedua, seperti yang sudah tadi Ibu Siti sampaikan, bahwa kita juga harus berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ya, sebelum jam 8. Iya. Kita lihat yang punya adik di rumah yang masih kecil, yang baru lahir, biasanya ibu kita pada saat diajak jalan-jalan pada saat matahari terbit, itu sekitar jam 8 pasti dibawa keluar, habis mandi dibawa keluar, dijemur, sehingga di situ akan membantu proses pembentukan vitamin D. Nah, vitamin D di sini tadi sangat membantu dalam penyerapan kalsium dan makanan. Yang ketiga, kita harus olahraga. Makan saja tidak cukup Ibu Siti. Kita harus olahraga sehingga menjaga keseimbangan tubuh. Di samping menjaga keseimbangan tubuh kita, supaya otot kita kuat, Ibu Yuan. Nah, dengan otot kita kuat, berarti akan terbentuklah istilahnya imunitas dalam tubuh kita untuk melawan penyakit. Badan kita menjadi kuat. Dengan kuat berarti kita sehat. Iya. Begitu. Jadi sahabat IPA, di zaman sekarang ini penyakit ini sangat banyak, dan oleh karena itu maka kita juga harus menjaga kesehatan kita, mulai dari makanan yang kita makan harus mengandung vitamin, asupan mineral, dan bagaimana kita berolahraga supaya kita terhindar dari penyakit. Dan yang paling penting terkait dengan kelainan atau kebiasaan duduk kita, maka kita harus menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Kebiasaan duduk yang salah itu jangan sampai berkeliaran terus, tetapi coba dipahami betul sehingga kita jangan sampai cedera.
bukan hanya sampai cedera, tetapi istilahnya cacat. Itu salah bentuk cacat juga, karena walaupun ringan tetapi harus tegak. Kamu lihat puisi-puisi itu ada yang bongkok, tidak ada. Abri itu ada yang bongkok, tidak ada. Kebanyakan itu adalah tegak. Nah, tolong sahabat-sahabat IPA, bentuklah tubuh kita itu kuat, sehat, jangan sampai cacat atau cedera. Iya, terima kasih Ibu Siti. Ya, jadi sahabat IPA, materi kita tentang sistem gerak pada manusia itu sudah sampai pada bagaimana kita menjaga sistem gerak, menjaga kesehatan pada sistem gerak tersebut. Nah, Ibu Siti, gerak itu tidak hanya terjadi pada manusia, Ibu Siti. Oh benar, makhluk hidup tadi kita awal pelajaran kan sudah kita singgung tentang gerak, toh bahwa mempunyai ciri dari makhluk hidup. Yang kelima tadi adalah gerak. Nah, kalau namanya makhluk hidup, ya hidup memangnya manusia saja. Ya, harus makhluk hidup itu sendiri kan ada 3, Ibu Siti. Ada manusia. Nah, kenapa manusia itu pertama? Karena dia makhluk yang spesial. Kenapa spesial, Ibu Siti? Ya, sebelum kita mempelajari yang lain, kita harus mempelajari diri kita sendiri, kan, Bu Yohan? Iya. Jadi, selain manusia bisa bergerak, ada juga hewan dan tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan ini merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat IPA, kita tetap bersyukur karena Tuhan sudah menghadirkan kita di dunia ini. Tidak hanya kita, tetapi ada hewan dan manusia. Nah, bagaimana hewan itu bergerak, Ibu Siti? Hewan itu bisa bergerak, itu dia Sesuai bisa. dengan lingkungannya. Iya, betul sekali. Pasti anak-anak juga sering mengamati lingkungan kita. Bagaimana hewan di darat bergerak, bagaimana hewan di lingkungan air bergerak, bagaimana hewan yang ada di udara itu bergerak, tentunya sangat paham sekali. Iya. Dan cara bergerak mereka juga antara sesuai dengan habitat mereka di darat, laut, dan udara juga tentunya berbeda-beda ya, Bu Siti ya. Ya, tentunya fasilitas atau organ tubuh yang ada itu mendukung untuk makhluk hidup, terutama hewan tadi, bergerak di darat, bergerak di air, bergerak di udara. Hewan itu sendiri habitatnya saja sudah berbeda. Ada yang di darat, laut, dan udara. Akan mempengaruhi juga pada kecepatan gerak pada setiap hewan. Ya. Nah, ada yang bergerak cepat, ada yang bergeraknya lambat, dan ada yang sangat lambat. Nah, semua itu bergantung pada postur tubuh juga ya, Ibu Siti ya, bobot tubuhnya. Postur tubuh, kemudian otot itu juga mempengaruhi. Otot-otot pada kakinya. Ya, otot-otot pada kakinya. Bentuk tubuh itulah, atau istilahnya apa itu, kalau bentuk tubuh nih apa berat kan? Bobot tubuhnya itu. Oh, bobot tubuhnya. Karena kalau misalnya perbandingan antara gajah dengan kuda, Ya. otomatis kecepatan geraknya berbeda. Kita lihat saja, yang lebih besar otomatis kecepatannya lebih lambat. Contoh nyata manusia itu, Ya. yang kurus dan gemuk. Kalau Ibu Yohan dengan Ibu Erna, kalau lari, ayo siapa yang lebih cepat sampai tujuan? Tentunya dua. Iya, betul sekali, Ibu Erna. Salamnya dari studio. Tetap semangat di kelas. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Selain hewan, ada
salah satu makhluk ciptaan Tuhan kita yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan di sini itu jangan salah teman-teman, mereka juga bisa bergerak. Nah, tanpa kita sadari, kita lihat mula-mula kita semai dulu. Ada yang dari batang ya, Ibu Siti ya, dari stek ya, kita tanam dari stek. Ada yang dari biji. Lama-kelamaan, hari ke hari, bulan ke bulan, tanaman tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dulu. Itu kan yang menyatakan gerak dari tumbuhan itu. Iya, betul sekali. Jadi bukan berarti tumbuhan itu tidak bisa bergerak. Nah, tumbuhan itu bisa bergerak. Jadi gerak pada tumbuhan itu juga bisa berasal dari dalam dirinya sendiri maupun pengaruh dari lingkungan yang dikenal dengan endonom dan esionom. Nah, kalau endonom itu sendiri berarti endo, berarti di dalam ya. Sedangkan esionom itu dari luar, pengaruh lingkungan atau pengaruh lingkungan itu banyak, misalnya pengaruh rangsangan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, nah pengaruh dari dalam itu apa saja? Gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu ada dibagi menjadi dua, ada gerak nutasi dan gerak higroskopis. Nah, gerak nutasi di sini berarti gerak spontan. Jadi tidak dipengaruhi dari rangsangan dari luar atau pengaruh dari lingkungan, tetapi dia betul-betul spontan dari tumbuhan itu sendiri. Nah, yang kedua ada gerak higroskopis. Nah, higro berarti air. Maka dia dipengaruhi oleh perubahan kadar air pada tumbuhan itu secara terus menerus. Itu pengaruh dari dalam. Sedangkan pengaruh dari luar yaitu yang disebut dengan esionom. Itu yang pertama ada tropisme. Nah, tropisme di sini tropis itu dipengaruhi oleh arah datangnya sebuah rangsangan. Nah, gerak tropisme ini, Bu Siti, dibagi menjadi beberapa gerak juga. Ada yang pertama itu fototropisme. Foto itu sepertinya cahaya. Iya, betul sekali, cahaya. Cahaya dari mana? Ya, cahaya dari matahari. Yang kedua ada geotropisme. Oh iya Ibu Siti, sebelum sampai geotropisme, fototropisme itu contohnya sahabat IPA, coba mulai hari ini menaruh tanaman di jendela. Ya, kamu punya pot bunga itu, coba tolong taruh di dalam rumah di dekat jendela. Kira-kira ya 1 minggu itu sudah ada perubahan kan tidak itu arah pertumbuhan dari tanaman yang ada di dalam itu. Kira-kira ada pengaruhnya kan tidak, apa masih tetap lurus terus. Ingat, pokoknya terlindung, tidak kena sinar matahari, berada di dalam tetapi dekat jendela. Tolong diamati itu. Jadi mulai simpan tanaman itu di dalam rumah dekat jendela. 1 minggu diamati Bu Yuan. Ya, nanti dipantau dulu ya Ibu Siti ya. Ya. Sahabat IPA sudah mencoba atau belum? Supaya kita bisa tahu, oh yang dikatakan ibu berdua itu atau ibu guru IPA yang lain atau yang saya baca di modul atau di internet atau dari sumber yang lain itu apakah betul fototropisme itu dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Jadi nanti tumbuhan kalian atau tanaman kalian, bunga apa saja yang ditaruh di jendela, pastinya dia tumbuh itu mengikuti arah datangnya cahaya. Yang berikutnya ada gerak geotropisme. Nah, geo di sini artinya
bumi ya, gravitasi bumi ya, maka dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Ada di sini geotropisme, ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, yang kalau akarnya tumbuh dan menuju otomatis ke dalam tanah ya Ibu Siti ya, itu disebut sebagai geotropisme positif. Tetapi kalau tumbuhan tunasnya itu melawan dari geotropisme positif tadi, berarti geotropisme negatif karena tumbuh ke atas. Ya, yang berikutnya ada gerak hidrotropisme. Hidro tadi air ya, berarti gerakan pada tumbuhan yang menuju ke arah yang ada airnya atau basah. Air. Ya, arah dasarnya air atau basah dan berair. Yang berikutnya ada gerak tigmotropisme. Itu gerakan pada bagian tubuh tumbuhan akibat persinggungan. Teman-teman, sahabat IPA yang di rumah atau yang punya sawah, biasanya di situ ada tanaman kacang panjang. Ya, kacang panjang. Selain kacang panjang mungkin ada yang lain Ibu Yuan. Ya, contohnya apa Ibu Siti? Selain kacang panjang, Ketimun. oh iya ketimun. Nah, itu cara tumbuhnya itu dia melilit ya, dia membelit pada penopang ya. Biasanya sebelum kita menanam itu dibuat kayak rangka untuk dia menjulur seluruh batang. Selain mentimun juga ada markisa. Oke, jadi sahabat IPA, gerak pada tumbuhan itu ada yang dipengaruhi dari dalam dan dipengaruhi dari luar. Secara umum kita sudah mempelajari pada pelajaran kita, pada pelajaran pertama pada modul yang sudah dibagikan itu gerak pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sendiri ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi semua makhluk hidup yang terdiri dari 3 tadi, manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki gerak atau bisa bergerak. Karena salah satu sifat dari tumbuhan itu sendiri itu merupakan ciri makhluk hidup. Sahabat IPA, sampai di sini dulu materi kita pada pelajaran pertama, dan Ibu tetap berharap kalian tetap stay terus di radio kesayangan Anda, Spensa FM, radio edukasi kita di saluran 99,9 MHz. Jangan lupa sahabat IPA, bagi yang belum mengumpulkan tugas pada pelajaran pertama itu bisa dikumpulkan. Jangan takut, terlambat tidak apa-apa, yang penting tetap kumpul. Jadi pada pelajaran 1 itu ada 3 ya. Ada 3, yang pertama itu LKPD tentang rangka dan otot. Yang kedua ada LKPD kecepatan gerak hewan, dan yang ketiga ada latihan soal halaman 20 sampai 22 nomor 1 sampai 16. Karena di situ ada kekeliruan sedikit, nomor 1 sampai 5 Pak. Tapi harusnya nomor 1 sampai nomor 16. Terima kasih sahabat-sahabat IPA sudah mendengarkan materi kita melalui radio kesayangan kita Spensa FM. Sampai jumpa kembali.